Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Losing all my focus, I can't even control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Arifah. Welcome to Fukari, Podcast with Ali. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku nggak akan sendirian nih. Jadi, aku akan ditemani Ustadzah Tiwi, yang merupakan guru BK SMP IT Harapan Bunda, yang berpengalaman dalam menangani siswa di bidang kesehatan mental. Assalamualaikum, Ustadzah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Oke, Ustazah. Jadi, sebelum kita masuk ke topik utama, kita mulai dulu dengan mitos dan fakta. Nanti Ustazah bisa menjawab pertanyaan mitos atau fakta ini. Yang pertama, mitos atau fakta? Gen Z cenderung lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental. Fakta kali ya. Oke. Yang kedua, gangguan jiwa disebabkan karena kepribadian yang lemah dan kurangnya iman. Mitos atau fakta, Ustazah? 60% mitos, 40% fakta. Oh, gitu. Iya. Oke. Dan yang terakhir, anak-anak itu nggak rentan terhadap kesehatan mental. Berarti mitos ya. Iya. Menurut saya cukup rentan. Oh, Cukup oke. rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Oke. Nah, guys, jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah Why Mental Health Matters, Unlock Resilience Remaja di Era Digital. Jadi, menurut laporan WHO, 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental, termasuk kecemasan dan depresi. Sementara itu, UNICEF mencatat bahwa banyak anak-anak mengalami tekanan mental sejak usia dini akibat kekerasan, bullying, dan ketidakstabilan keluarga. Data ini menunjukkan betapa kesehatan mental anak dan remaja adalah isu yang sangat penting dan perlu dibahas serius. Oke, Ustazah, di era digital ini tuh apa saja permasalahan kesehatan mental yang sering muncul pada remaja dan anak-anak? Kalau berdasarkan ini ya, kasus yang kita sering tangani terutama di perkumpulan guru BK SMP Kota Semarang, itu banyak terutama kasus ini kecemasan. Gangguan kecemasan itu sekarang ini lebih banyak ditemui seperti itu. Biasanya itu penyebabnya karena apa, Ustaz? Bermacam-macam sih. Itu bisa dari pertama pola asuh orang tua, lalu yang kedua itu lingkungan sekitar yang kurang mendukung, sama salah satunya itu ya mungkin karena faktor gadget juga ya, gitu. Karena kan ini masa remaja ini kan masa yang mereka butuh kayak pengakuan gitu, pengakuan, validasi ya validasi, benar sekali seperti itu. Jadi misalnya nih ada remaja ngepost apa itu, nggak ada yang like atau yang nonton sedikit, itu tuh ngefek ke dia, kok nggak ada yang nge-like ini statusku ya, gitu, nggak ada yang komentari seperti itu tuh ngefek ke kepercayaan diri anak-anak sekarang. Jadi kayak insecure gitu ya? Iya, jadi merasa kurang diperhatikan seperti itu, atau ya itu tadi itu bisa efeknya panjang, apalagi kalau misalnya yang anak ngepost itu mungkin secara fisik memang kurang, gitu. Biasanya mungkin berisi gitu ya, gitu seperti itu. Rata-rata kalau anak perempuan sih itu berisi, jadi dia merasa efeknya itu ke tadi insecure terhadap fisiknya dia, gitu. Ketika dia ngepost nggak ada yang nge-like gitu, lalu kok fisiknya memang ya tadi sedikit berisi, nanti ngefek ke situ. Jadi merasa aku kok terlalu gemuk gitu, kok aku jelek gitu, nanti itu biasanya efeknya berbuntut gitu. Jadinya merasa cemas tadi, nanti malu untuk berangkat sekolah gitu.
ya paling parahnya sih ya mungkin ada beberapa kasus yang sampai bunuh diri gitu ada, Iya. tapi banyak faktor penyebabnya, nggak cuma karena satu faktor itu. Iya. Ada faktor lainnya yang akhirnya memutuskan suicide gitu. Nah, dari permasalahan tersebut nih, Mas, bagaimana cara Ustazah sebagai guru BK itu menangani anak-anak yang mengalami masalah tersebut? Kalau kami di SMP ini, SMP IT Harapan Bunda, itu biasanya kita lakukan screening awal, Oh, iya. gitu, asesmen awal, screening awal dengan kuesioner. Iya. Itu bermacam-macam dari kepribadian, akademiknya juga, lalu hobi, minat Oh, bakat, iya. itu gitulah. Setelah kita kumpulkan data-data itu, kan nanti terlihat Iya. 1-2 anak yang memang mengalami gangguan gitu, baik itu gangguan secara akademik ada kan, Iya. di sini yang ini retardasi mental itu di sini juga ada. Kalau bahasanya ABK gitu, Iya. kebutuhan khusus itu ada. Lalu ada yang ini pernah mengisi aku ingin bunuh diri, itu juga pernah ada. Setelah ditelusuri ke belakangnya itu kan ternyata memang ada masalah di keluarganya gitu. Itu sih. Oke, Ustazah. Nah, yang kedua terkait masalah mental ini, bagaimana pandangan Islam terhadap kesehatan mental ini? Kalau pandangan Islam itu sebenarnya tadi ada sedikit hubungan tadi ya, yang katanya kesehatan mental itu ada hubungannya dengan lemahnya iman, kepribadian yang lemah, dan itu menurut saya nggak sepenuhnya mitos, itu memang ada benarnya, karena kan memang keimanan seseorang itu kan naik turun ya. Ya, betul. Ya itu kadang sedang tinggi, itu rajin ibadah, tahajud, tilawah sehari 3 juz. Tapi kadang juga sedang down itu, imannya sedang menurun gitu. Itu males sholat, mau sholat aja entar-entar gitu kan, atau bahkan sampai nggak nyentuh Al-Quran sama sekali, seperti itu. Nah, faktor itu yang mempengaruhi seseorang itu dalam menghadapi suatu masalah gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan keimanan gitu juga memang ya ada sih sedikit ada hubungannya, relasinya gitu. Jadi ketika imannya sedang down, kena masalah, nah itu ada 2 reaksi ya. Yang satu mungkin tadi kembali ke Allah atau dengan tadi memasrahkan semuanya kepada Allah dengan tawakal, sabar gitu. Tapi ada juga yang ketika imannya sedang down, kena masalah besar, malah akhirnya memutuskan misalnya bunuh diri, itu juga ada gitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu ada konsep namanya ridho. Konsep ridho itu adalah tadi menerima dengan lapang dada. Bahkan ada yang mengartikan menerima dengan lapang dada dan sukacita. Jadi apapun yang terjadi, entah itu kebahagiaan atau tadi ujian, itu ketika kita sudah bisa menerapkan konsep ridho itu, ridho ketika ujian datang, berarti kan ujian memang datang dari Allah, saya ridho dengan itu, saya terima, dan saya berusaha untuk mengatasinya gitu. Itu biasanya kalau sudah pada tahap itu, ya apapun yang datang ya bisa diatasi gitu. Ya, menerima segala masalah. Iya, seperti itu. Oke. Nah, pembahasan pada kali ini tuh sangat membuka wawasan kita. Nah, sebelum kita tutup, Ustazah, boleh nggak kasih tips untuk kita terkait agar kita dapat menjaga kesehatan mental?
untuk pertama tips-tips menjaga Iya. kesehatan mental gitu ya. Sebenarnya tidak ada tipsnya. Tadi kalau dalam Islam ya kita selalu dekat saja dengan Allah gitu, selalu merasa terhubung dengan Tuhan seperti itu, dan mungkin bisa dilakukan dengan tadi sholat, tilawah gitu. Insya Allah itu memberikan ketenangan di hati. Kalau kita tenang, insya Allah masalah-masalah itu bisa dihadapi seperti itu. Jadi yang paling penting itu tadi kedekatan dengan Sang Pencipta, gitu lah ya. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali tipsnya Ustazah. Terima kasih banyak atas ilmu dan insight yang Ustazah berikan pada kesempatan kali ini. Semoga obrolan kita kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam menjaga kesehatan mental di era digital saat ini. Aku Arifah, pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian dengerin aku, coba tarik nafas dulu. Inhale positivity, exhale drama hidup yang gak penting. Oke, kita hidup di era digital yang literally gak pernah tidur. Notifikasi bunyi dikit, langsung overthinking. Dan tanpa sadar, kita kebawa mood sama hidup orang lain. Lihat postingan orang lain, tiba-tiba ngerasa, kok hidup mereka keren banget ya, sedangkan hidupku kok nge-stuck. Padahal yang kita lihat cuma highlight, bukan realitinya. Tapi real talk ya, mental health itu bukan cuma tren, tapi life support system kita di tengah dunia yang serba cepat dan serba dibandingin ini. Karena jujur aja, kuat itu bukan soal kelihatan fine terus di media sosial. Kuat itu tentang berani bilang, aku butuh istirahat nih, atau aku butuh bantuan, dan itu totally okay guys. Billie Eilish nih ya, you will feel bad if you compare yourself to others. There's no point, you are you. Simple tapi deep banget kan? Karena emang bener, hidup itu bukan kompetisi ngajar aesthetic life orang lain. Allah juga udah kasih reminder loh ke kita dengan cara yang halus banget. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Artinya, kalau kamu lagi ngerasa capek, overwhelmed, atau kehilangan arah, itu bukan tanda kalau kamu tuh lemah. Itu tanda kalau kamu itu manusia. Dan apapun yang kamu hadapi sekarang, kamu pasti bisa melaluinya. Makanya, yuk lebih aware sama mental health kita. Coba deh, you have to take a break. Kalau kepala rasanya penuh, batasin screen time biar gak kejebak doom scrolling. Kamu boleh kok curhat ke teman atau orang yang kamu percaya. Kalau pikiran sumpek, buka Quran sebentar, dengerin murotal, atau sekedar tarik nafas sambil bilang, ya Allah, tenangkan hati ini. Dan jangan lupa, kasih diri sendiri apresiasi, even for small progress. Kalau udah burn out, bukan berarti gagal. Itu tandanya kamu butuh recharge. Nah, ingat, resilience itu bukan soal gak pernah jatuh. Resilience itu soal bangkit lagi, meski pelan, meski sambil bawa drama, meski sambil nangis sedikit, tapi kita tetap bangkit. Kamu berharga, kamu pantas tenang, dan kamu pantas banget jadi versi diri yang lebih kuat, bukan karena dunia digital yang nyuruh, tapi karena Allah tahu kapasitas kamu. Stay safe, stay sane, stay grateful guys. Saya tambah di sini. Oh iya. Terkait kesehatan mental ini, Us, bagaimana
aku habis bikin podcast dan ini udah selesai. Dadah.